Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azla Nasin dengan NPM 220060660. Di sini saya akan mengulas dan menjawab 5 pertanyaan. Dimulai dari pertanyaan nomor 1. Degradasi katalik pada polimer merupakan proses pemecahan atau perubahan struktur molekul polimer yang disebabkan oleh adanya katalis. Proses ini bisa terjadi karena paparan polimer terhadap kondisi lingkungan tertentu seperti suhu tinggi, cahaya atau zat-zat tertentu yang berfungsi sebagai katalis. Pada umumnya, katalis dalam degradasi polimer dapat berasal dari senyawa-senyawa yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya seperti senyawa-senyawa oksigen, ozon, atau bahkan nitrogen dioksida yang ada di dalam udara bisa menjadi katalis dalam proses degradasi polimer. Selain itu, aditif yang ditambahkan ke dalam polimer untuk meningkatkan sifatnya juga dapat menjadi katalis jika terjadi interaksi yang tidak diinginkan dengan polimer. Proses degradasi katalik pada polimer bisa terjadi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah inisiasi, di mana katalis merusak ikatan-ikatan dalam rantai polimer. Ini bisa terjadi karena reaksi kimia antara katalis dan polimer atau akibat paparan lingkungan eksternal. Tahap berikut adalah propagasi, di mana kerusakan pada molekul polimer menyebabkan terbentuknya radikal bebas yang dapat merusak molekul polimer lainnya, memperpanjang proses degradasi. Terakhir ada tahap terminasi, di mana proses degradasi berhenti. Mungkin karena reaksi yang meredakan radikal bebas atau karena polimer terurai secara signifikan. Dampak dari degradasi katalik pada polimer bisa sangat beragam. Ini dapat mengubah sifat fisik polimer seperti kekuatan, keulatan, atau bahkan warna. Polimer yang terdegradasi secara signifikan mungkin menjadi rapuh atau kehilangan kekuatan strukturalnya. Selain itu, ketika polimer terurai bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang berpotensi berbahaya bagi lingkungan atau kesehatan manusia. Untuk mengurangi atau mencegah degradasi katalik pada polimer, berbagai strategi dapat diterapkan. Penggunaan aditif tertentu yang mampu melindungi polimer dari paparan katalis, pengendalian lingkungan tempat penyimpanan polimer, atau pengembangan polimer dengan ketahanan yang lebih baik terhadap katalis dapat menjadi solusi. Perkembangan dalam bidang ilmu kimia dan teknologi material terus berusaha untuk menemukan cara-cara baru untuk mengurangi degradasi katalik pada polimer. Karena polimer memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai industri seperti pembuatan plastik, kemasan, teknologi medis, dan masih banyak lagi. Meningkatkan ketahanan polimer terhadap degradasi katalik adalah langkah penting dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan material ini dalam berbagai aplikasi industri dan sehari-hari. Nomor 2, katalis memiliki peran penting dalam mempercepat degradasi polimer dan mempercepat reaksi kimia yang menyebabkan perubahan struktur molekuler polimer. Katalis dapat memicu degradasi polimer dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu mekanisme utama di mana katalis mempercepat degradasi polimer adalah dengan memfasilitasi reaksi kimia yang merusak ikatan-ikatan antar monomer dalam struktur polimer. Ini seringkali terjadi melalui proses radikal, di mana katalis membantu membentuk radikal bebas yang sangat reaktif. Radikal ini kemudian berinteraksi dengan rantai polimer, memutuskan ikatan kovalen dan memicu reaksi berantai yang menyebabkan penghancuran struktur polimer secara bertahap. Sebagai contoh, katalis logam seperti besi, tembaga, atau nikel dapat bertindak sebagai katalis dalam reaksi oksidasi polimer. Mereka berperan dalam membantu polimer bereaksi dengan oksigen yang ada di udara, memicu perubahan struktur dan sifat polimer. Senyawa-senyawa seperti ozon atau nitrogen dioksida juga dapat bertindak sebagai katalis dalam proses degradasi polimer dengan memicu reaksi kimia tertentu yang mengakibatkan kerusakan pada struktur polimer. Katalis juga dapat mempercepat degradasi polimer melalui reaksi yang tidak langsung. Misalnya, mereka dapat mempercepat pembentukan radikal bebas yang tidak langsung terlibat dalam degradasi polimer, tetapi menyebabkan berbagai reaksi samping yang menghasilkan senyawa-senyawa yang merusak struktur polimer. Dalam beberapa kasus, katalis juga dapat bertindak sebagai inisiator untuk reaksi yang menghasilkan senyawa-senyawa yang membentuk polimer. Selain itu, katalis juga bisa berperan dalam mendegradasi polimer menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Ini bisa berdampak pada berkurangnya ukuran polimer menjadi partikel-partikel mikroskopis yang lebih mudah diurai oleh organisme hidup atau lingkungan. Hal ini bisa berguna dalam upaya mendaur ulang polimer, di mana katalis membantu mempercepat proses degradasi sehingga material tersebut bisa didaur ulang dengan lebih efisien.
Meskipun degradasi polimer dapat berguna dalam beberapa konteks, seperti mendaur ulang, namun jika tidak diinginkan, penggunaan katalis dalam mempercepat degradasi polimer bisa menjadi masalah. Hal ini dapat mengurangi umur pakai polimer, mengubah sifat mekanisnya, atau menyebabkan polusi lingkungan dengan menghasilkan senyawa-senyawa berbahaya. Oleh karena itu, pemahaman lebih lanjut tentang peran katalis dalam mendegradasi polimer sangat penting dalam upaya untuk mengendalikan proses degradasi tersebut. Ini memungkinkan pengembangan strategi untuk melindungi polimer dari degradasi yang tidak diinginkan, meningkatkan ketahanan polimer terhadap katalis, atau bahkan merancang polimer yang dapat terdegradasi secara terkendali sesuai kebutuhan aplikasi tertentu. Lalu selanjutnya nomor 3, sifat fisik dan kimia polimer sangat mempengaruhi efektivitas degradasi katalik. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi proses degradasi katalik termasuk struktur kimia polimer, kekuatan ikatan antara monomer, susunan molekul, berat molekul, serta kehadiran dan jenis gugus fungsional. Struktur kimia polimer seperti ikatan kovalen yang membentuk rantai polimer memainkan peran penting dalam kecepatan dan jenis degradasi katalik yang terjadi. Misalnya, polimer dengan ikatan kovalen yang lebih rentan terhadap reaksi dengan katalis akan cenderung mengalami degradasi lebih cepat. Struktur ini dapat bergantung pada jenis polimer, seperti polietilen, polistirena, vinyl klorida, atau polimer alami seperti selulosa atau protein. Kekuatan ikatan antar monomer dalam struktur polimer juga dapat mempengaruhi efektivitas degradasi katalik. Polimer dengan ikatan yang lebih kuat cenderung lebih tahan terhadap degradasi, karena diperlukan energi yang lebih besar untuk memutuskan ikatan-ikatan ini dan memicu proses degradasi. Dan sebaliknya, polimer dengan ikatan yang lebih lemah akan lebih mudah diurai oleh katalis. Selain itu, susunan molekul polimer juga berperan. Polimer yang memiliki susunan yang lebih teratur akan cenderung lebih tahan terhadap degradasi karena kesulitan akses katalis ke ikatan-ikatan dalam struktur yang padat. Di sisi lain, tidak teratur akan lebih rentan terhadap degradasi karena katalis lebih mudah merusak ikatan dalam struktur yang kurang teratur. Berat molekul polimer juga memiliki dampak pada efektivitas degradasi katalik. Polimer dengan berat molekul yang lebih tinggi akan lebih sulit untuk diurai karena katalis memerlukan energi yang lebih besar untuk memecahkan ikatan-ikatan panjang dalam rantai molekulernya. Namun polimer dengan berat molekul yang lebih rendah cenderung lebih mudah terurai karena rantai molekulnya lebih pendek. Gugus fungsional dalam struktur polimer juga dapat mempengaruhi degradasi katalik. Gugus fungsional tertentu bisa menjadi titik awal untuk reaksi dengan katalis atau dapat mempengaruhi reaktivitas polimer terhadap katalis tertentu. Sebagai contoh, gugus oksigen seperti gugus karbonil atau hidroksida dalam polimer dapat membuat polimer lebih rentan terhadap degradasi karena cenderung lebih reaktif terhadap katalis yang mengandung logam. Pemahaman tentang sifat fisik dan kimia polimer ini menjadi kunci dalam mengatur atau mengontrol proses degradasi katalik. Ini memungkinkan pengembangan polimer dengan sifat-sifat yang dapat menahan atau mengurangi degradasi, serta memfasilitasi desain bahan-bahan ramah lingkungan yang dapat lebih terurai dengan lebih efisien dan terkendali. Oke, selanjutnya saya akan menjawab nomor 4. Beberapa jenis katalis yang sering digunakan dalam degradasi katalik polimer meliputi. Yang pertama itu ada katalis logam. Logam seperti besi, tembaga, nikel, dan kobalt sering digunakan sebagai katalis dalam degradasi polimer. Mereka ini dapat memfasilitasi reaksi oksidasi atau reaksi lain yang merusak struktur polimer. Lalu yang kedua ada katalis asam. Asam atau senyawa asam seperti asam sulfat, asam nitrat, atau asam fosfat dapat bertindak sebagai katalis dalam reaksi degradasi polimer. Mereka ini dapat membantu mempercepat reaksi hidrolisis atau reaksi asam basa yang menyebabkan pemutusan ikatan polimer. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah katalis alkali. Senyawa-senyawa alkali seperti natrium hidroksida atau NaOH atau kalium hidroksida atau KOH juga dapat digunakan sebagai katalis dalam proses degradasi polimer. Nah, mereka ini juga sering terlibat dalam reaksi degradasi yang melibatkan pemutusan ikatan kovalen pada polimer. Lalu selanjutnya yang keempat ada katalis oksidatif. Senyawa-senyawa oksigen seperti ozon atau O3, hidrogen peroksida atau H2O2, atau senyawa-senyawa yang mengandung oksigen seperti permanganat atau KMNO4
dapat bertindak sebagai katalis dalam reaksi oksidatif yang menyebabkan degradasi polimer. Lalu yang kelima ada katalis enzimatik. Meskipun tidak sering digunakan dalam skala industri, enzim seperti lipase, amilase, atau protease dapat bertindak sebagai katalis dalam degradasi polimer alami seperti selulosa atau protein. Lalu yang keenam ada katalis heterogen. Katalis jenis ini terikat pada permukaan suatu material, biasanya dalam bentuk partikel atau serbuk. Contohnya adalah katalis berbasis zeolit atau katalis berbasis karbon yang digunakan dalam proses degradasi polimer. Lalu pemilihan katalis dalam degradasi polimer ini dia tuh seringkali bergantung pada jenis polimer yang diinginkan untuk diurai, mekanisme degradasi yang diinginkan, serta juga kita melihat kondisi lingkungan dan aplikasi spesifik yang diinginkan dari hasil degradasi tersebut. Nah, lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Penggunaan katalis dalam degradasi polimer dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap produk degradasi yang dihasilkan. Beberapa dampak utama adalah termasuk nomor 1, perubahan sifat fisik dan juga perubahan sifat kimia. Katalis dapat menyebabkan perubahan drastis pada sifat fisik dan juga pada sifat kimia suatu produk degradasi polimer. Ini bisa mencakup perubahan warna, penurunan kekuatan mekanik, perubahan struktur molekuler, atau bahkan perubahan bentuk fisik dari polimer semula. Yang kedua ada pembentukan senyawa berbahaya. Nah, beberapa katalis terutama yang terkait dengan logam berat bisa menyebabkan pembentukan senyawa berbahaya selama proses degradasi. Senyawa-senyawa ini bisa menjadi polutan lingkungan atau dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan partikel. Proses degradasi katalik juga dapat menghasilkan partikel-partikel mikroskopis baru dari polimer yang terdegradasi. Ini bisa meningkatkan polusi lingkungan dan juga dapat mengakibatkan masalah kesehatan jika partikel tersebut tersebar di udara atau bisa juga tersebar di air. Lalu nomor 4 adalah kemungkinan mendaur ulang dalam beberapa kasus. Penggunaan katalis tertentu dapat memfasilitasi proses degradasi yang menghasilkan produk yang lebih mudah didaur ulang. Hal ini bisa menjadi aspek positif dalam upaya untuk mendaur ulang polimer. Dan juga memungkinkan penggunaan kembali material yang telah terurai. Lalu nomor 5 ada efisiensi produk. Oke, jadi degradasi penggunaan katalis ini dia itu bisa meningkatkan efisiensi proses degradasi polimer. Dia itu bisa membuatnya lebih cepat dan lebih efektif. Ini bisa bermanfaat dalam konteks tertentu, seperti contohnya pengelolaan limbah polimer, pengembangan bahan-bahan yang dapat terurai, atau proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Nah, penting juga untuk dipahami bahwa penggunaan katalis dalam degradasi polimer bisa memiliki implikasi yang kompleks dan bergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis katalis yang digunakan, jenis polimer yang terdegradasi, dan kondisi spesifik proses degradasi. Nah, pengelolaan dan kontrol yang baik terhadap penggunaan katalis dalam degradasi polimer ini penting untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaatnya, terutama dalam konteks pelestarian lingkungan dan juga kesehatan manusia. Baik, mungkin sekian jawaban yang saya ulas dari 5 pertanyaan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.